Kalau perempuan kan perawat perempuan kan bisa dipanggil suster. Yes. Betul. Sering dipanggil suster. Nah kalau perawat cowok, apakah dia dipanggil master? Enggak dong. Iya kan? Iya. Pernah dipanggil Pak Suster. Pak Suster. Oke. Pak Suster. Iya. Aku sih pengennya dipanggil penyiar, boleh nggak sih? Jangan dong. Terus minta siaran gitu. Enggak. Ya cukup kayak gini aja lah siaran lah. Aku liatin kalian siaran udah seneng sih. Oh, iya. Terharu gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat pagi, malam, siang, sore. Sekarang udah malam ya? Malam lagi. Yang nonton bisa sih. Iya, Bisa. gitu. Yes, anyway balik lagi hari ini di podcast React ID. Betul? Mungkin suara yang biasa cuma 3 orang ya. Iya. Karena ada satu suara yang luar biasa. Suara goib. Suara enggak dong ya. Jadi kita ada kedatangan tamu buat podcast hari ini. Bakalan ngebahas juga tentang profesi si narasumber ya. Betul. Yes. Iya. Sebelumnya kita kenalan dulu. Oke, Ya, seperti boleh, biasa boleh. ada aku Andika. Dan ada Nahida Palubi juga di sini. Ada Duta Dewanata. Ya, dan the special one. Oke, perkenalkan nama saya Dimas Raditya Lustiono. Saya temennya mereka bertiga dulu. Ya, Oke. benar. Sekarang berarti udah enggak kan dulu bilangnya. Ya, masih lah. Resmi masih. banget ya. Kayaknya masih ke bawah radio. Iya. Kita dulu pernah satu radio ya. Yes. Iya, betul. Sama-sama di radio yang sama. Makanya tadi waktu opening pengennya keep on Sobu Asri Forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Buka dong saya. Oh, iya. Itu kayak radio di mana ya? Itu kayak radio 98.8 ya. Kayak ini. Iya. Tapi Ini kadang-kadang pas loh ya. Dua mantan, dua masih aktif ya. Iya, Iya, betul. bener kan? Iya. 2 mantan 2 masih aktif dan sekarang Mas Dimas ini udah beralih ke profesi yang lain. Iya. Iya. Dan beda banget ya dari Iya profesi benar banget, sebelumnya. tapi sebenarnya justru itu profesi yang sesuai sama studinya dia. Iya, Yes. betul. Iya kan? Iya benar Iya. Bang. Jadi studinya adalah Dulu tuh studinya keperawatan. Ya, mulai kuliah dari 2010 terus lulus tahun 2018. terus Ya. sebelum kita masuk ke keperawatan ya, Ah. penasaran juga sih kenapa justru nyangkutnya ke penyiar dulu. Iya. Oh, gitu. Jadi kan dulu tahun 2014 itu aku ada di masa tugas akhirku selesai, ya. Tapi aku belum wisuda gitu. Jadi masih ada waktu lama. Terus akhirnya waktu itu iseng main di radio yang tadi kalian sebutin tagline-nya itu, ya. Terus ada yang bilang katanya ada penyiar yang resign gitu. Ya udah, terus coba-coba aja. Pengen nih jadi penyiar nih. Karena dulu kan Dimas punya sertifikat public speaking. Begitu dicoba ternyata sempat deh punya pengalaman siaran di situ. Kayak gitu. Keren ya. Keren. Punya sertifikat loh. Dia Kalau dia sering itu ngisi-ngisi juga kayak apa sih namanya workshop Oh, gitu kan ya. gitu ya. Iya, Iya betul, pernah betul, sih, betul. pernah Iya, sih. iya. Oh, Sering pernah. jadi Kalau kamu siap moderator juga. isi hati seseorang ya. Iya, tapi itu juga dibuang. Iya tadi ya, kembali lagi ke situ ya selalu ya. Iya, dan Dimas ini juga kebetulan aku sering ketemu kayak di kegiatan sosial gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan sosial kita sering ketemu juga. Jadi di luar siaran, di luar kegiatan itu kita juga sebenarnya sering ketemu, ya kan? Iya. Ketemuan berdua. Iya, Ya, ketemuan. So sweet ya. iya sebelum kamu kan. Oke. Ya, jadi nah sekarang kita mulai geser ya karena Ya. sekarang kan Dimas juga udah jadi seorang perawat, ya kan. Nah sebenarnya dia udah jadi apa ya keresahanku juga. Jadi kemarin aku baca artikelnya Dimas yang soal kalau perempuan kan perawat perempuan kan bisa dipanggil suster. Yes. Betul. Sering dipanggil suster. Nah kalau perawat cowok, apakah dia dipanggil master? Enggak dong. Iya kan? Iya kan? Tapi keren juga sih dipanggil master, ya enggak? Kayak master Enggak, gitu itu lebih kayak limbat. bayangannya kayak limbat gitu ya. Iya. Oh, iya sih. Ya, Terus nah, sebenarnya ada apa sih gitu? Oh iya, jadi sebenarnya dulu sejarah lamanya gitu, untuk menjadi seorang perawat itu mereka agamanya itu non-muslim. harus. Termasuk pakaiannya juga. Nah, terus Iya, pakaiannya. iya, benar. Jadi sebutan suster itu sebenarnya kan merujuk ke biarawati dulu. Iya, iya. Mereka yang menjadi biarawati itu mereka ternyata ada yang tergerak hatinya untuk merawat orang-orang yang Sakit. terluka, ya, yang sakit juga, yang sakit dan yang terluka
setelah perang. Seperti itu. Gitu. Akhirnya banyak di antara kita atau masyarakat di dunia dan di Indonesia khususnya kalau manggil perawat itu sebutan suster. Kayak gitu. Nah, kalau untuk laki-laki sendiri ada sebagian yang memanggilnya bruder. Apa tuh? Bruder itu sebenarnya ya merujuk ke biarawan, sorry. Kalau perempuan itu kan biarawati. Nah, kalau laki-laki itu biarawan. Kayak gitu. Sebenarnya itu sih. Cuman Gitu ya. kalau Dimas lihat merujuk ke masa lalu gitu, sebutan suster itu bener-bener masyarakat paham itu dari sinetron justru. Iya, betul. Karena dari sinetron Warkop ya, Iya, suster, Warkop. sus, ya. Benar-benar. Banyak sih kayak sinetron di TV hampir semua kalau manggil perawat juga Suster ya? Iya, gitu. Bahkan itu sampai banyak masyarakat yang menggeneralisir semua profesi yang ada di rumah sakit. Kalau laki-laki itu dokter, kalau perempuan itu suster. Walaupun ya perempuan itu dia profesinya entah apoteker, bahkan mungkin ada dokter yang dia mungkin baru lulus kayak gitu pakai jas putih. Ya. Ada yang manggilnya suster juga. Tapi begitu ada perawat laki-laki yang sedang melakukan tindakan pasti bilangnya terima kasih dok. Kayak gitu. Iya, benar-benar. Ini fun fact juga sih ya. Jadi betul. aku juga dulu waktu masih ya usia anak-anak gitu kali ya. Jadi kayaknya perawat itu pasti cewek deh. Iya, betul. Aku juga mikirnya gitu sih dulu sih. Tapi setelah ternyata kita makin dewasa, makin dewasa, ternyata kita nemuin teman-teman kita juga banyak yang perawat tapi dia cowok. Iya, kan? Nah, di situ baru sadar, oh iya ya ternyata perawat nggak cuma cewek tapi ada cowok juga. Tapi ya balik lagi sih kayak yang diangkat ke layar lebar atau mungkin ke sinetron dan lainnya, kenapa selalu perempuan? Apakah karena dia nyari visual doang gitu kan atau gimana sih sebenarnya? Kalau menurut Dimas itu karena profesi perawat itu kan di awalnya gitu itu menekankan yang namanya mother instinct. Karena kan merawat orang sakit gitu kan, seakan kan kayak oh iya memang orang sakit itu kan butuh empati, butuh apa ya, kasih sayang, perhatian lebih. Tapi di sisi lain, kalau misalkan katakanlah ada bencana deh, ketika ada bencana di situ kalau perawat semuanya perempuan itu pasti tidak akan efektif gitu. Iya betul sih. Karena kan butuh tenaga cowok juga gitu misalkan. Potong ya. Nah itu dia. Yang gendong. Sekarang gini deh, kayak teman-teman waktu tahu anak-anak PMR kan nggak semuanya perempuan juga. Benar. Iya sih. Pasti ada laki-laki yang minimal kalau laki-laki itu Yang ngangkat tenaganya yang dibutuhin gitu. Evakuasi. Iya evakuasi kayak gitu. Ya sih kalau di sinetron mungkin karena itu settingan. apa ya? Iya settingan gitu. Ada sih sebenarnya perawat cowok tapi biasanya settingnya itu di rumah sakit jiwa. Kebanyakan iya sih. Iya betul. Karena kan mungkin mindsetnya ketika di rumah sakit jiwa itu yang dibutuhkan adalah tenaganya ya. Ketika ada pasien yang meronta-ronta dia yang gitu. Kan kalau misalkan butuh ngikat di bed atau di tempat tidur kan biasanya kan butuh laki-laki. Dan parahnya lagi kalau suster atau perawat perempuan itu kan karena kita sering lihat di sinetron atau film itu kan selalu dipakai pakaian yang seksi. Itu tuh kayak ngubah mindset cowok kalau wah suster gitu. Ya kan? Apalagi kalau pakai yang topi itu ya, yang apa ya segitiga topi kecil ya, topi kecil segitiga. Iya, benar banget. Nurse cap. Nah, kalau sebenarnya di dunia nyatanya apakah dulunya emang pakaiannya sebegitu seksi kah atau sebenarnya biasa aja sih? Kalau dulu itu ya sama halnya kayak Dika dulu SMA tahun berapa? SMA 2018. 1045. Baru lulusan 2 tahun ya. Coba kalau kita lihat sebelum tahun 2010 seragam cewek SMA yang nggak pakai jilbab rata-rata pasti kan pendek. Tapi pendeknya itu tetap dalam tanda kutip sopan gitu, sopan versi Indonesia. Sebenarnya kayak gitu juga sih. Sama aja ya. Tetap rok pendek tapi di bawah lutut kayak gitu loh. Jadi tidak seseksi itulah. Bahkan sekarang di rumah sakit internasional aja rata-rata itu perawat perempuan mereka sudah pakai celana. Iya, karena dinilai dari kegesitannya. Jadi kalau misalkan ada kasus kegawat daruratan, mereka bisa sigap untuk langsung memberikan kalau gerakannya lebih fleksibel. Iya, fleksibel sana sih sebenarnya emang. Ya daripada nggak harus ini ya ninting ngerok gitu ya. Kayaknya nggak mungkin nenteng juga sih kalau pendek, nggak mungkin kayak nenteng. Ya kali aja.
Berarti cuma kayak dibuat untuk keperluan sendiri. Itu untuk keperluan ini aja, visual versi sutradara aja sih kalau menurut Mas. Cuman sebenarnya ada kayak peraturan nggak sih kalau misalkan perawat itu roknya harus kalau misalkan ada peraturan kayak SMA kan ada tuh sebenarnya kalau misalkan roknya nggak panjang harus di bawah lutut dan sebagainya. Kalau perawat sama nggak sebenarnya? Itu tergantung dari instansi sih. Kalau sekarang kan instansi kayak PNS, kalau setahu Dimas ya PNS sekarang itu kan nggak boleh rok pendek. Jadi kalau misalkan jadi perawat di instansi rumah sakit negeri, biasanya mereka cuman boleh kalau bawahan gitu ya, itu celana panjang atau rok panjang, entah dia berjilbab atau enggak. Kayak gitu sih aturannya setahu Dimas. Kalau misalkan dia di rumah sakit internasional, itu kembali lagi versi mereka gitu, karena mereka ngikut peraturan versi yayasan. Jadi aturan bakunya ya ngikutin ini sih instansinya. Tergantung ya. Berarti seiring berjalannya waktu yang dulu di atas lutut lah, katakanlah mungkin tahun 70-an, 80-an di atas lutut yang mindsetnya adalah orang-orang yang seksi, seksi gitu ya. Itu mungkin seiring dengan berkembangnya zaman jadi kayak ini ya, udah tertutup ya. Maksudnya ngikutin juga kan. Maksudnya kalau kayak anak sekolah juga itu kan dulu di atas di bawah lutut. Kalau sekarang diwajibkan sampai bawah ya. Kalau khusus di Wonosobo. Ya. Kalau itu sih sepengetahuan Dimas itu emang instruksi dari gubernur sih. Untuk sekolah negeri, kalau swasta lah Dimas nggak tahu. Iya sih. Balik lagi sekarang ya, karena kan perawat perempuan udah terlanjur dikenal dengan nama suster. Nah kalau perawat cowok ada nggak sih nama sendiri gitu sampai sekarang? Atau mungkin Dimas ada ide gitu pengen dipanggil apa? Ya jelas bukan master kan? Kalau ideku kan master ya, karena gitu kan, ya kan? Nah ya kalau waktu Dimas kerja di Tangerang ya, Dimas kalau ditulis di papan nama itu ada tulisan BR di situ yang merujuk pada kata brother. Jadi kayak ibarat kalau bahasa Inggris brother and sister gitu. Itu kan diambil dari bahasa Belanda kan. Brother sama suster. Jadi suster itu sebenarnya itu kayak saudara perempuan gitu. Jadi misalkan sister gitu manggil Naida suster itu enggak masalah gitu. Iya ya, baru nggak. Iya makanya. Berarti kalau kita besok ngejenguk orang manggil sister gitu. Bro. Gitu ya. Enggak boleh gitu. Bro gitu. Iya kan? Misalkan bro itu infusnya habis ya. Itu enggak masalah sih sebenarnya. Enggak masalah ya. Kalau Dimas cenderung ke Pak itu. Oh ya, kalau selama ini ada nggak sih yang paling unik manggil perawat cowok selain dokter atau apa gitu kan? Pernah dipanggil Pak Suster. Pak Suster. Oke. Pak Suster. Ya. Jadi Pak Suster. Langsung imajinasi Dimas tuh kayak apa ya? Kayak film itu loh. Apa? Joker itu loh. Joker. Di film Batman yang mana tuh? Aku lupa. Dark Knight, sorry. Dark Knight. Jadi kan yang dia jadi itu kan. yang dia jadi perawat terus tahu-tahu dia ngeledakin rumah sakit. Jadi ekspresiku tuh rasanya udah kayak gitu. Dia dipanggil Pak Suster langsung masak bom keluar. Jadi ada apa ya? Ada waktu kurang lebih sepersekian detik mukaku tuh langsung nyebelin gitu, langsung apa sih ini manggil orang kayak gini amat. Dan sebenarnya itu karena emang nggak diedukasi juga kan? Iya sih. Iya. Aku juga kadang bingung kalau manggil perawat cowok apa. Iya, aku lebih kayak kemas aja sih. Iya benar ya. Aku juga kemas lah. Aku cuma misalkan aku dulu ya pernah masuk rumah sakit nih opnam nih. Aku manggil dia juga Mas aja sih. Nggak ada yang lebih spesifikasi karena dipanggil suster juga kayak gimana, dipanggil perawat juga formal banget. Iya betul ya. Mas, ini infusnya habis Mas gitu Pak. Sebenarnya nggak ada yang salah manggil Mas gitu karena gini, di rumah sakit atau di puskesmas profesi itu kan tidak cuma perawat sama dokter. Sekarang gini, kalau misalkan profesi katakanlah radiografer, apa iya misalkan Mas Duta manggilnya Mas radiografer gitu. Atau mungkin analis laboratorium, Mas analis laboratorium. Nah, itu kan susah ya. Ini apa? Panjang ya. Tidak speakable. Memang berbeda ketika kita memanggil profesi seperti dokter. Kita enak manggilnya dok atau dokter misalkan dokter Dika gitu atau dokter Nahida gitu. Gitu ya. Dokternya juga. Kan dokter. Ada yang panggil dok, aku bilang kan kalau Iya. Iya, diiyain aja. Iya, tapi kalau misalkan perawat dipanggil dokter kan lumayan ya. Lumayan. Tapi kalau dokter dipanggil suster gitu ya, gitu.
Pernah nggak? Apalagi yang cewek kan? Ada gitu. Banyak yang Terutama kan gini, misalkan dia dokter itu baru lulus, terus baru jadi dokter juga, dia pakai baju putih, sedangkan di situ kita kerja itu sama perawat laki-laki, sedangkan perawat laki-lakinya mungkin kelihatan lebih tua mungkin. Oh iya. Nah itu dia karena dokter muda ya. Iya mindset masyarakat kan gini, dokter itu kayak yang lebih tua, kalau suster itu yang kelihatan lebih muda, kayak gitu. Dan juga masih ada statement di masyarakat kalau perawat tuh nanti bisa lanjut kuliah jadi dokter gitu, padahal kan enggak bisa. Padahal udah beda itu. Beda jurusan ya. Beda penjurusan, kecuali kalau dia mau lanjut S2 keperawatan jadi dosen misalkan atau jadi perawat spesialis itu justru bisa. Oh ada ya perawat spesialis? Ada lah. Kalau dia mau jadi dosen di kampus kan dia paling tidak kan harus ngambil ini Pak S2. Ya meskipun kalau di rumah sakit memang jarang ya karena mungkin rumah sakit nggak kuat bayarnya gitu ya. Tapi ada gitu. Bahkan dosenku aja ada yang S3. S3 keperawatan. Keperawatan iya. Di Indonesia ada nggak sih Dim? Maksudnya apa? Maksudnya untuk jurusan S3 keperawatan kan kalau biasanya kan ada yang harus ke luar negeri atau kalau setahu Dimas belum ada. Berarti di luar negeri ya? Kalau mau dia S3 dia mesti ke luar negeri. Kalau S2 malah ada. Ada di Jakarta itu ada. Kalau mindset aku kan biasanya kalau perawat itu cuma sampai D3. Padahal juga ada S1 ya? Iya ada S1, cuman kebanyakan kayak ngambilnya D3 juga. Yang emang karena banyak prakteknya. Iya benar banget. Kadang D3 analisis, D3 apoteker. Maksudnya untuk di mindsetnya aku itu jarang kalau ada S1 keperawatan tuh aneh gitu rasanya. Padahal itu tahun 90-an aja udah ada, Pak. Ada ya? Udah ada S1 keperawatan tuh udah ada. Aku juga penasaran sebenarnya sih sama kayak perawat yang buka praktek persis sama kayak dokter. Ada beberapa di tempatku juga. Iya, ada. Dulu aku juga ada tuh. Kayak dia tuh benar-benar perawat, kayak gelarnya perawat, apapun pokoknya dia perawat tapi dia tuh buka praktek dan persis sama kayak dokter umum. Melayani semua jenis penyakit, kayak misalnya demam. Kadang ada sampai yang berani melakukan tindakan operasi. Itu emang diizinkan atau gimana sih sebenarnya? Kalau secara regulasi, secara hukum gitu ya, itu sebenarnya sih pasti ada batasan-batasannya. Kalau perawat memberikan obat itu cuman diperbolehkan obat itu golongan, kita bisa bedain golongan obatnya itu di labelnya. Label warna hijau sama warna biru seperti itu masih boleh kayak gitu. Tapi kalau misalkan tindakan bedah, nah kalau menurut Dimas ya, kembali lagi dia sebenarnya kompeten atau enggak, dia sudah punya sertifikatnya atau enggak gitu. Oh, cuman ada berarti ada sertifikat buat dia boleh melakukan itu. Ada, misalkan kan kayak perawatan luka kayak gitu. Kalau misalkan di rumah sakit, jelas di situ kan ada dokter yang menangani yang ikut memantau gitu kan. Maksudnya ada dokter yang dikonsultkan. Tapi kalau misalkan di rumah, kalau menurut Dimas sendiri ya, tergantung dia ada di mana gitu. Kalau misalkan kasusnya seperti perawat misran, dia kan kerja di pelosok Kalimantan, di mana jauh banget ke fasilitas kesehatan yang di situ ada dokter. Nah, waktu itu kebetulan dia malpraktek karena dia memberikan obat plat merah dan pasiennya itu meninggal. Kayak gitu. Bahaya banget ya sebenarnya ya kalau jadi perawat ya, maksudnya kalau dia nggak benar-benar belajar banget, itu bisa berakibat fatal. Tapi kalau pendapat Dimas sendiri sih ya, sebenarnya tergantung dari perawatnya sendiri, kira-kira dia kompeten atau enggak gitu, ditandai dengan dia punya keahlian enggak untuk melakukan hal itu gitu. Terus setelah itu juga dari pasiennya kira-kira siap enggak dengan segala kemungkinan, dia punya trust enggak sama perawat itu melakukan tindakan. Karena biasanya gitu, karena memang ada Mas sebagian ormas atau LSM di kota besar lah, ini udah banyak kayak gini, yang dia itu nyari-nyari kasus hukum kesehatan gitu loh. Biar diangkat ke pengadilan. Ke media juga ya. Jadi dia mengerahkan wartawan buat ini perawat ini melakukan malpraktek gitu. Padahal kita katakanlah itu berada di gray zone atau area abu-abu, ya niat kita tetap nolong. Mungkin nggak ada satu niat pun buat perawat untuk nggak nolong ya. Nggak ada. Niat kita sih nolong. Itu gitu. Dilakukan dengan tujuan apa? Maksudnya kenapa LSM itu? Iya, dicari celah-celah yang kayak gitu. Ya karena kalau itu udah sampai pengadilan kan mereka bisa ngancem duit, Pak. Iyalah, dia kan nyari keuntungan pasti. Karena mungkin dia nggak laku, ya. Pengacaranya mungkin nggak laku. Jadi misalkan, Pak ini
laporan akan saya tarik, tapi kalau ada gitu. kalau ada cuan gitu. Ada cuan mesti. Oke, berarti kesimpulannya boleh ya kalau misalnya perawat membuka praktek itu asalkan udah memenuhi kayak sertifikasi Boleh. dan lain sebagainya gitu. Kan ada surat izin praktek perawat juga. Berarti nggak cuma bidan aja ya? Aku pikirnya cuma bidan sama dokter aja yang Iya, boleh buka betul praktek banget. gitu. Boleh, cuman memang regulasi jarang dan regulasinya sekarang Susah. agak ribet juga Oke. gitu. Jadi kalau misalkan dia butuh perawatan luka yang memang katakanlah luka yang tidak terlalu lebar, lukanya kecil. Kalau misalkan dia mesti ke rumah sakit, habis biaya transportasi Besar, dong. Iya. Ya kan? Ya udah Udah cari keburu aja yang ya. dekat. Karena dari segi kegawatan kita kan bisa menilai. Oh ini kayaknya lukanya nggak gawat banget nih. Perawat aja bisa nanganin kayak gitu karena cuman dia butuh perawatan luka aja, ya why not lakuin aja. Yes. Oke. Dan kadang ini ya dilemanya kan tergantung sama sudut pandang orangnya gitu loh. Kayak misalkan di beberapa tempat yang di daerah yang pelosok belum ada dokter di situ kan Iya. sama Iya, ya. benar. Nah, Betul. ketika kebutuhannya bisa dipenuhi sama suster ya Udah. kenapa enggak gitu Iya. kan. Tapi kadang orang yang dari luar yang datang ke situ justru loh kok dia suster buka praktek Iya, gitu. Padahal kan benar. emang Nggak tahu kondisi lama kayak gimana gitu kan. sebenarnya. Karena emang dari sudut pandangnya juga gitu Iya kan. betul. Balik lagi ke permasalahan yang nama panggilan tadi suster ya. Aku juga sebenarnya agak bingung juga karena di sinetron kan kita cuma dikasih tahu oh ya itu perawat perempuan suster. Sedangkan kalau ada kayak tayangan perawat cowok nggak pernah dipanggil kan? Iya, Pak. Nggak pernah gitu ya. kayak master apa nggak pernah kan? Kayak diem aja gitu kan. Nah kalau dari Dimas sendiri pengennya dipanggil apa sebagai kamu pribadi gitu? Pengennya dipanggil apa? Aku sih pengennya dipanggil penyiar, boleh nggak sih? Jangan dong. Terus minta siaran gitu? Enggak. Ya cukup kayak gini aja lah siaran lah. Aku liatin kalian siaran udah seneng sih. Oh, Iya. Terharu gak sih? Dia kan udah keluar. Oh iya betul. Sebenarnya panggilan paling nyaman apa sih? Iya betul. Kalau buat perawat cowok paling nyaman ya. Paling nyaman sebenarnya itu Mas atau Pak gitu aja. Cukup sapaan aja. Iya, karena apa ya, kita sendiri bekerja itu niatnya kan kita ngasih pertolongan buat orang yang membutuhkan kayak gitu. Ya meskipun ya ada beberapa teman Dimas di sosial media terutama mereka itu pengen dipanggil dengan sebutan nurse, NERS Iya. kayak gitu. Ada orang-orang yang susah ya. Betul, apalagi lidah Jawa ya. Iya. Sedangkan di Indonesia sendiri itu kan apa ya, literasinya kan random lah bisa dikatakan. Ada yang bisa paham, ada yang Gagal paham. juga Gagal gitu. paham, benar. Kayak misalkan ngapain sih gaya banget dipanggil nurse kayak gitu. Padahal Iya. kata nurse ini sebenarnya sudah masuk ke KBBI, Pak. Oh. Bukan NUR, Bukan bahasa bukan bahasa Inggris berarti ya. Bukan ya. Kalau NURSE itu kan nurse in English. Yes. Nah, Iya. itu ditranslatekan di Indonesia kan jadinya nurse itu. Nurse. Berarti dia Oh. itu ya apa namanya serapan ya masuk iya. ke serapan. Masuk serapan. Iya. Dulu kan nggak ada tapi karena kebutuhan diadakan gitu kan. Iya. Ya, kan masuk ke gelar juga, misalkan dia sarjana keperawatan, eskep, terus dia ambil profesi jadinya nurse, Pak. Oh. NERS. NERS. Kalau dokter kan DR di Yes. depan nama. Nah, kalau perawat ada yang gelar nurse-nya itu di depan nama, ada yang di belakang eskep. Oh gitu. Tapi bisa aja someday kita bakalan manggil nurse juga ya. Bisa. Bisa. Ya, bisa Kalau sekarang sih. kan kayak masih asing aja tapi Iya. lama-kelamaan juga kayaknya bisa sih. Iya, cuman susah juga buat mungkin kalau yang kasusnya yang sakit orang agak tua gitu. Nanti Iya, mau manggil iya, malah jadi bingung paling- malah jadi nggak manggil kan Ya, paling kayak. juga manggil Pak. Iya gitu. Iya, kayak gitu. Nggak semua orang bisa dipaksa manggil itu sih Iya, kayaknya. iya. Paling anak-anak yang masih muda aja. Ya paling anak-anak kita Kayak nanti masih aku muda. ya, Kalau masih yang muda. masih tua nggak tahu. Ya.